Sebetulnya untuk mulainya ini kalau dari aku pribadi, itu tuh aku mulainya dari tahun 2024 akhir sebenarnya. Jadi kayak, awal mulanya itu dari aku yang tadinya adalah, anak yang bener-bener fokusnya tuh cuma kerja kerja, terus kalau ada waktunya dikit, ya udah lebih milih untuk main game atau hal-hal di luar dari kehidupan sosial. Padahal sebetulnya kan kalau misalkan kita sebagai manusia ya harusnya banyaklah berbuat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi sekitar juga. Tapi aku pada saat itu memang belum menemukan, hal yang pengen gitu untuk bersosialisasi lagi. Terus, sampai akhirnya aku ketemu banyak hal yang cukup challenging dan itu jadi satu titik aku untuk kayak, kayaknya aku harus berubah deh. Karena pada saat itu aku banyak ngerasain hal-hal pertama kali masuk rumah sakit. Bayangin aja, di saat orang-orang bernafas itu dengan mudahnya, aku harus butuh oksigen, dan itu ternyata pas telusuri lebih lanjut karena penyakit GERD. Terus juga papa mamaku bolak-balik ke RS, keluarga aku, pokoknya ada banyak hal sampai akhirnya aku kayak yang, apa ya, apakah aku harus coba ke luar negeri kah untuk kabur gitu dari segala macam itu semua, terus sampai, ketemu Bright Squad. Jadi ada salah satu event yang diadakan oleh Prof. Sasti dan Prof. Ici, ngenalin tentang gimana sih caranya kita untuk, kontak profesor kalau misalkan kita mau lanjut sekolah. Terus dari situ aku kayak ya udah aku memberanikan diri nih mau join Bright Squad. Terus aku inget ternyata beberapa bulan sebelum Mela itu pernah DM aku ngenalin salah satu produk Tree. Namanya itu Collagen. Dimana waktu itu tuh aku kayak tiba-tiba aja masang story, guys, rambut aku tuh rontoknya parah banget. Ada nggak produk yang mau direkomendasiin gitu? Terus Mela nge-DM, Dir, jadi Mela itu tuh temen kuliah aku yang mana tuh kita sebenarnya gak deket-deket banget gitu. Kita tuh cuma tahu salah satu komunitas bareng dan aku tuh ada satu momen inget banget. Jadi ketika aku sholat asar di salah satu kampus di IPB, terus kayak yang dia tuh suaranya menggelegar gitu kan. So aku kayak yang, ini si Mela nih gitu kan. Terus aku kayak, ya udah. Nah itu satu momen yang sebenarnya aku inget banget. Dan itu ternyata kebawa pas yang ada momen yang ditawarin kolagen itu kan. Ya udah akhirnya aku nanya-nanya lah sama Mela, Bright Squad tuh apa sih gitu kan. Terus Mela cerita, oh Bright Squad ini komunitas untuk pengembangan diri. Terus kalau misalkan mau fokus cari uang juga ada kayak di mentoring langsung bisnisnya gitu kan sama Profesor Sastia Putri gitu. Yang mana pada saat itu pun aku lagi ngefansnya sama beliau karena beliau itu nunjukin sisi bahwa seorang saintis itu nggak harus yang benar-benar kayak menjaga diri banget, tapi lebih ke gimana caranya sih kita lebih jujur sama diri sendiri. Dan itu aku ngena banget sih dari apa yang beliau sharing, banyak kayak momen-momen yang dari beliau tuh aku kayak ngena banget gitu aja. Nah terus aku cari tahu kan tentang Bright Squad ini ke Mela. Ya udah pada akhirnya alhamdulillah di bulan Februari aku mulai untuk gabung di Bright Squad. Nah mungkin itu kan POV dari aku ya awal-awal join Bright Squad ini gimana. Nah aku mau ngundang Mela untuk ngasih POV-nya nih gimana sih kenapa tiba-tiba join Bright Squad dan ada ketertarikan untuk komentar gitu ke aku gitu. Silakan Mel. Oke, Trims ya, temanku, Dira. Eh, Selamat malam juga buat semuanya ya dari manapun teman-teman bergabung. Mungkin banyak yang jarang ketemu aku secara offline ya, atau mungkin belum kenal siapa aku. Kenalin lagi, nama aku Mela. Saat ini lagi sekolah PhD atau S3 di Ehime University di Jepang. Terus udah di Jepang itu dari 2022 dan
aslinya berasal dari kota Bengkulu, Sumatera. Nah, aku bergabung di Break Squad ini sekitar setahun ya, kayaknya 2024 akhir, aku bergabung di Break Squad dan awalnya itu berasal dari keresahan aku. Jadi mau flashback dulu sebelumnya teman-teman. Mela yang aku bilang bocah nekat ini adalah keyword bocah nekat di grup. Sebenarnya eh, Mela adalah bonek yang memang dari SD, dari sekolah itu emang suka explore, suka nekat, mencoba sesuatu. Nggak cukup buat sekolah doang secara akademik tapi mencoba jualan lah, terus kalau misalnya ada produk baru gitu kan, aku tinggalnya di tengah kota, aku mencoba jual ke teman-temanku, aku tawarkan lagi ngetren apa, aku jual ke teman-teman, terus juga buka persewaan buku karena aku suka baca buku dan beli buku gitu. Nah, hingga akhirnya di SMP, SMA pun juga banyak cari side hustle karena keluarga, dan aku lead by example oleh keluargaku yang memang selain bekerja, beliau-beliau ini juga banyak melakukan side hustle kayak bikin kue, bikin catering gitu. Jadi aku memang terpantik dari situ jiwa-jiwaku untuk yang nggak cuman oh fokus sekolah doang nih, fokus kerja doang, tapi juga mencoba hal-hal baru di luar kebiasaan kita. Nah, itu aku sangat menikmati kegiatan-kegiatan aku sampai di S1. S1 tuh banyak sekali kegiatan yang aku coba yang ke luar negeri ataupun komunitas lingkungan sampai akhirnya ketemu sama Dian. Tadi Dian sempat cerita. Nah, tapi titik baliknya ternyata ada pada aku dapat beasiswa S2 S3 5 tahun langsung di Jepang, dari pemerintah Jepang itu Max Scholarship. Nah, aku itu terdamparnya tuh bukan di kampus besar di sekitaran Tokyo ataupun Osaka seperti Sastia Sensei, tapi di pinggiran lah bisa dibilang ya, karena memang fokusku tentang kelautan, jadi memang kampusku dekat dengan laut gitu. Terus aku ngerasa kayak yang wah, sepi banget nih hidup. Bener-bener yang orang Jepang kan seindividualis itu ya, seindividualis itu. Terus juga untuk bahasa asing memang agak susah, walaupun itu bahasa Inggris. Dan jadinya kita yang harus menyesuaikan. Terus bener-bener yang berbeda 180 derajat dengan Indonesia yang memang orang-orangnya ramah, supel, suka berkomunitas, suka ngerumpis sih FGD ya. Kalau di sini tuh nggak ada yang rumpi-rumpi tidak jelas, ibu-ibu depan kompleks. Pokoknya bener-bener sangat sepi sih menurutku. Dan juga untuk aku merasa kayak yang biasanya aktif di sekolah ataupun di S1 sangat aktif gitu, pas nyampe di sini kok gini banget, harus disuruh fokus ke laboratorium, penelitian. Aku bukan tipe yang iya belajar sih belajar ya kita, cuman kayak yang kalau cuman fokus di satu doang itu kayaknya cepet bosenan. Aku anaknya tuh dinamis banget ya, suka tantangan gitu. Tapi kalau untuk di sini dalam waktu yang lama kayak gini, wah bisa stres sih. Mana komunitas internasionalnya juga nggak terlalu banyak gitu untuk pengembangan dirinya. Aku merasa sangat inilah sangat agak susah lah bersosialisasinya. Ditambah juga ketika aku pindah ke Jepang, banyak sekali penyakit-penyakit yang apa ya? Kalau aku bisa bilang di Indonesia tuh aku nggak ngalamin, tapi di Jepang aku ngalamin gitu. Kayak misalnya yang dermatitis atopik, terus juga hemoroid, sakit gigi lah macem-macem sampai akhirnya aku dioperasi mendadak urgen di Jepang gitu, operasi usus buntu, yang dimana aku di Indonesia tuh ya paling-paling apa sih penyakit mahasiswa teman-teman kakak-kakak ya, malah GERD gitu kan ya, masuk angin kayak sekedar itu doang. Tapi kayak di Jepang tuh kok banyak banget ya masalahnya, penyakit muncul penyakit-penyakit baru mungkin ya karena faktor
Stres tadi ya, aku sebagai orang yang ekstrovert, kecemplung di Jepang, di daerah yang tidak pusat kotanya, malah jadi semakin introvert itu memang bikin diriku semakin apa ya, kurang berkembang kali ya, kurang mengaktualisasikan diri. Terus juga jadinya apa perubahan cuaca, terus nanti keadaan-keadaan lingkungan yang memang sebenarnya Jepang bersih, cuman ketika peralihan cuaca misalnya dari musim musim panas ke musim gugur itu agak ini kayak sekarang juga dari musim dingin ke musim semi ya cantik sih Jepang sakura gitu tapi ternyata banyak sekali penyebab alerginya kayak dari sari bunga gitu Kafun Show ya dan macam-macam penyakit yang emang em, di Jepang itu kayak ada aja gitu bahkan COVID aja tuh masih ada aku tahun kemarin tuh abis kena COVID guys kayak orang-orang eh COVID masih ada ya Mel gitu kok bisa kena sih padahal udah 5 kali vaksin aku jatuhnya tambahan di sini kayak kok bisa pokoknya sejenuh itulah dan sesakit itu makanya aku berusaha mencari komunitas dan ketemulah dengan Bright Squad. Pada awalnya tahu dari Prof Sasti dan aku tahu Prof Sasti itu adalah role model banget ya karena aku di sini ngerasa selain tidak sosial yang tidak baik, aku juga susah untuk bertemu role model karena orang-orang Jepang kan sangat fokus untuk belajar-belajar doang. Bahkan sorry to say rata-rata guru-gurunya itu dosen-dosen Jepang ini jarang yang berkeluarga atau berkeluarga di umur yang udah senja gitu karena memang mereka fokus kerja tapi aku melihat Prasasti udahlah orang Indonesia bukan orang native Jepang bisa jadi associate professor di universitas yang besar terus juga dia punya aktualisasi diri tidak hanya mengajar tapi juga berbisnis gitu baik waktu itu yang aku tahu bisnis impor tempe ya, tempenya Prof Sasti, produksinya Prof Sasti itu sangat terkenal di penduduk Jepang, anak-anak yang mengincar tempe di Gyomusupa. Nah, terus juga orang apa beliau juga tidak melupakan perannya sebagai istri dan juga sebagai ibu dari 2 anak. Dan inilah yang membuat aku kayak aku manifestasi, aku harus ketemu. Bahkan waktu tes IELTS di speaking session, tes bahasa Inggris gitu di bagian speakingnya, bule interviewer itu nanya ke aku, adakah satu orang yang ingin kamu temui? Dan aku benar-benar spontan jawab, ada. Sastia Pramana Sastia Prama Putri, dosen di Osaka University. Aku pengen banget ketemunya. Aku nggak tahu dari mana cross the line persamaan kita karena kita beda bidang. Bu Sasti lebih ke food science ya, metabolomics. Kalau aku ke kelautan, jadi walaupun berbeda itu aku tetap yakin akan bisa ketemu dari manapun caranya Allah ngasih gitu. Dan ternyata jawabannya itu lewat Bright Squad dan juga produk Tri gitu. Dan aku alhamdulillah Bright Squad ini jadi salah satu wasilah aku untuk bertemu banyak orang, Bu Sastia, Pak Pambudi, teman-teman semuanya, bahkan mengembalikan lagi, reunit lagi sama temanku, Dian, terus juga bisa kenal teman-teman baru kayak Afra, terus juga Nengsi dan kakak-kakak yang lain gitu, tante-tante yang lain, walaupun secara online ya. Dan aku waktu itu awalnya memang nggak kepikiran untuk apa ya, lebih ke aktualisasi diri lah untuk masuk Bright Squad dan juga untuk memperbaiki kesehatan aku. Makanya tadi Dian mention aku mencoba kolagen, coba imunnya juga di awal karena memang untuk dermatitis atopik ketika winter itu kan memang pecah-pecah ya bahkan berdarah gitu. Jadi dari situlah aku oh kayaknya ada yang salah nih dengan diriku. Apakah harus ditambal nutrisinya kah atau bagaimana aku harus menyesuaikan diri dan salah satunya suplemen. Nah, di Jepang ini agak susah suplemen karena kan beberapa bahannya agak tidak muslim friendly ya, misalnya gelatin dari babi ataupun juga bahan-bahan dari plasenta babi yang ya syubhat lah atau meragukan gitu ya tidak seperti kemudahan di Indonesia yang alhamdulillahnya banyak sekali yang bersertifikat halal ataupun yang memang ramah muslim tapi di Jepang ini agak perlu berhati-hati makanya ketika teh ici
Prof Sasti itu secara konsisten share tentang perubahan beliau-beliau ini dengan Bright Squad maupun mengkonsumsi Tri, aku jadi sangat tertarik gitu. Dan malah qadarullah sekali akhirnya aku yang bonek ini sekali lagi menantang diri untuk bisa apa ya, mencoba hal baru yaitu berbisnis. Dimana aku dulu berbisnis ketika zaman sekolah ya, jual mah jual aja gitu ya ke teman-teman. Tapi sekarang aku malah bonek sampai ke level yang oke, gue berani ambil founder sensei tuh kan, siapa lu, si Mela ini, si Sastia sensei itu atau Bu Sasti itu gak kenal sebenarnya sama aku, baru kenal ketika ya masuk Break Squad ini. Siapa si Mela ini tiba-tiba berani banget mau join founder, baru belajar bisnisnya walaupun sudah biasa jualan, tapi kayak yang menurut aku sih di sini kita apa ya, untuk bisa berbisnis memang juga perlu kiat-kiatnya. Tapi aku ngerasa di sini ketika belajar bisa lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel menjalankan walaupun sebagai pelajar gitu. Nah, aku kembaliin lagi ke Dian nih. Agak panjang ya, Bun. Punten kakak-kakak semuanya. Dian masih ini, masih mute. Jujur pas Mela cerita tentang ya perjalanannya Mela sampai sampai akhirnya senekat itu ya. Dan ternyata memang tuh ada istilah kalau misalkan kita punya energi di dalam tubuh, kita tuh akan menarik orang-orang sekitar dengan energi yang sama. Aku nggak tahu ya, aku pernah nemu quotes itu dan aku tuh ngerasa itu bener banget. Dan itu momennya itu adalah jadi kan ya aku tuh sebenarnya pas join Bright Squad itu terus itu tuh nggak terlalu fokus banget di bisnisnya kan kayak cuma itu emang dikasih tahu kalau ada mentoringnya which is aku kayaknya ngerasa kayaknya aku butuh deh ada mentor gitu kan di dalam hidup aku terus aku juga kayak lebih fokus ke kesehatan kan karena yang udah aku ceritain juga gimana aku tiba-tiba punya penyakit baru gitu terus keluarga aku qadarullah di uji yang kesehatan juga gitu bolak-balik ke RS sampai aku pernah ada momen aku tuh ke RS pun sambil bawa-bawa laptop meeting sambil Ya, megang itu tapi sambil aku ngedengerin lihat story itu. ya kayak aku bawa laptop dalam keadaan terbuka tapi aku harus ke apa namanya ke mendaftar gitu kan orang tua aku gitu kan terus udah gitu pas lagi nunggu hasil aku pun sambil meeting sampai aku tuh bilang pas aku lagi meeting sorry sebelumnya aku lagi nunggu hasil jadi bisa sewaktu-waktu dipanggil padahal tuh aku yang mimpin rapat kan itu tuh ada banget momen-momen itu jadi pas aku join Bright Squad pun aku nggak begitu kepikiran banget nih di bisnis cuma long story shortnya aku ngerasa nggak bisa dong aku terus-terusan mungkin bisa aja ya tapi aku pada saat itu kayak mikir kayaknya belum bisa deh kalau aku terus-terusan bisa ngambil produk ini tanpa aku ngejalanin bisnisnya sampai akhirnya aku kayak yang ya udah Bismillah deh Mel aku mau jalanin bisnisnya gitu Mela cerita aku lupa dari mana aku tahu sampai akhirnya dia akhirnya jujur iya sebenarnya udah founder so aku kayak ini anak udah founder which is itu kayak yang gila ini founder maksudnya satu produk aja udah masya Allah tabarakallah gitu kan ini founder gitu so yang oh gitu ya udah cuma di momen itu memang founder itu belum ada udah lagi stop gitu terus pas Mm-mm. akhir tahun kemarin tiba-tiba founder dibuka lagi karena ya memang kalau di Tri itu masih berjalan gitu kan pas dibuka lagi aku tuh kayak yang dengan pemikiran yang duh pengen gitu kan pengen doang tapi cuma kayak belum mungkin gimana caranya terus aku iseng lah buat story jadi aku percaya juga ada kalau 10 orang mengaminkan itu biasanya dijabah gitu kan itu tuh aku perjalanan menuju meeting aku nulis story tentang si manfaat founder itu terus aku bilang pas terakhir ya guys aku nggak tahu nih itu padahal di story ya di Instagram story guys aku nggak tahu nih aku dapat dari mana tapi kayaknya aku ngerasa founder itu bisa deh bermanfaat bukan buat aku tapi buat sekitar aku doain ya gitu nah aku juga buat itu di story WhatsApp nah ada Teh Novi nih Teh Novi datang kan ya jadi Teh Novi coba bilang gini Teh aku di sini di Jepang ngedoain
pokoknya semoga dijabah dan ini aku ngedoainnya seantero Jepang gitu kan. Intinya Teh Rofi bilang kayak gitu. So kayak amin teh amin gitu. Ini bener-bener anak dekat banget ya. Dan qadarullah pas di momen-momen terakhir ada gitu. Dikasih kesempatan sama Allah untuk ngambil founder. Nah, tapi ya bener-bener kayak bonek banget sih. Terus, nah selama perjalanan ini, jadi memang selama proses ini, aku kan bener-bener kayak di titik yang aku mau menjadi versi yang lebih baik gitu. Itu aku, mmm, memberanikan diri juga ada ikut event, itu komunitas spiritual. Nah, di sana aku ketemu Afra. Nah, Afra ini, itu tuh lucunya tuh kayak tiba-tiba apa ya, say hi atau apa, dan dia tuh yang satu-satunya orang yang menurut aku tuh paling welcome gitu. Di sekitarnya dia bilang, "Hai." Lagi ini, itu tuh pokoknya kayak energi positifnya tuh narik aku banget sih, kayak, "Ih, Masya Allah banget nih orang ini ya," aku gitu kan. Terus saya lihat, terus dari situ qadarullah kayak keajak nih dengan circle-nya Afra, "Kak, ayo Kak, kita sholat bareng, jamaah wudu bareng," terus kayak kita ngobrol. Dan pas ngobrol ternyata Afra itu adalah, salah satu karyawan instansi yang mana instansi itu tuh adalah dream aku dulu. Jadi aku dulu kayak waktu pas aku kuliah aku tuh berdoa, "Ya Allah semoga aku bisa kerja di sini," gitu kan. Walaupun qadarullah alhamdulillahnya dapat kesempatan magang kan di sana dan Afra sama circle-nya tuh sama-sama dari instansi sana. Nah terus pas setelah momen itu aku sebenarnya nggak kepikiran untuk ngenalin Bright Squad gitu. Terus kayak ada story-nya Afra yang aku sampai kayak mikir kayaknya, Afra, bisa nih aku kenalin tentang Bright Squad, mungkin, dengan Tri-nya, mungkin juga kayaknya Afra cocok deh atau apa. Aku cuma kayak, setelah aku mikir beragam itu aku cuma kayak yang, "Ah, yaudah deh bismillah dulu aja coba kontak," dan itu arrange sama Prof. Sasti waktu itu. Pas sharing pun waktu itu Afra nggak langsung juga ya, Fra, kayak banyak hal yang Afra siapin, aku nggak tahu ya dia nyiapin apa, terus sampai akhirnya Afra percaya mau gabung dan ada satu momen juga aku tuh kayak kan, mikir tiba-tiba aja gitu tengah malam aku mikir, "Kayaknya aku mau ngasih katalog Tri deh buat Afra," gitu kan. Itu juga kayak random aja nge-chat Afra, "Fra, aku mau ngasih katalog Tri nih, mungkin kamu butuh," gitu kan. Terus tiba-tiba Afra bilang, "Kak, aku mau berangkat ke Jepang." So ya, ini orang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada info apa-apa, tiba-tiba dia mau ke Jepang gitu kan. Kayak, wah ini bener-bener aku udah kayak langsung mikir gitu, gimana caranya, tapi aku kayak pengen banget gitu kan, kayak kayaknya aku pengen aja gitu, nggak ada pemikiran mau gimana-gimana, tapi kayak pengen aja gitu nggak sih. Terus aku cuma kayak mikir, ah kayaknya aku mau ngerasain momen dengan nganterin orang ke apa keluar Bener. ya dan itu aku Ya si betul. nekat ini aku tiba-tiba ngebales chat Afra, Fra, kamu berkenan nggak aku anterin ke bandara? Kayak aku shock banget, ya Allah, ini bener, dan baru ketemu kemarin. Malah aku terharu loh. Padahal baru ketemu. So aku bilang sama Afra, kabarin aja ya, atau mungkin, hari ini sih aku sebenarnya kayak nggak ada agenda apa-apa, mungkin kamu mau ada bantuan tertentu, nyiapin tertentu. Terus aku padahal kayak sama Afra tuh masih strangers kan, kayak baru ketemu Terus sekali, aku terus malah minta tolong, boleh printin foto. Aku, aku, iya aku iya udah nggak sempet Kak, udah siap-siap. iya, dan lucunya tahu nggak, dia maksudnya dengan segala huru-haranya dia masih sempat untuk datang kondangan. Dia di Jakarta, kondangan di Bogor, terus banyak hal Ingat gitu aja Kak dia. agendanya dia full gitu. Terus dia pun masih kayak, "Oke Kak," terus minta tolong juga kan, "Kayaknya aku nggak sempet nih Kak untuk, foto," gitu. Pas aku dateng, aku kira tuh anaknya lagi packing atau apa ya, itu masih ngobrol sama temennya kayak ya, silaturahmi lah sambil dan itu Silaturahmi. lumayan lama itu kayak, apa ya, farewell apa ya, atau gimana nggak ngerti. Terus aku ngeliat Iya kayak banyak yang ini apa paprisahan. Padahal juga nggak lama-lama banget perginya. ya terus aku kayak heran-heran, Masya Allah nih anak energinya gak ada habis-habisnya. Begitu nyampe ke kamarnya ternyata dia belum prepare apa-apa. Nah mungkin detailnya ya, aku langsung manggil Hmm. Afra aja untuk menceritakan
gimana perjalanan dan POV-nya kenal aku dan Oke, Rin. makasih Kak Dian. Sebelumnya salam kenal kakak semua. Kenalin, aku Afra. Untuk saat ini sedang jadi master student di Tsukuba. Nah, tapi baru beberapa bulan, baru tahun lalu September, ini mungkin bulan kelima ya kayaknya. Apa enam, enam ya, enam. Nah, terus tadi Kak Dian sebenarnya udah banyak ceritain awal mula ketemu Kak Dian gimana. Itu bener banget ketemunya di salah satu acara gitu. Tapi sebenarnya tuh kan kalau POV Kak Dian ngelihat aku kok energinya ini banget. Padahal nggak POV aku kayak ini kok ada orang yang kayak kayak bisa kemana aja gitu loh kayak waktu aku di situ kayak kakaknya ke sini oh oh tapi kok dia muter-muter terus ya aku coba kenalan deh gitu makanya kayak nah siapa kak gitu oh aku dia terus pas kenalan ternyata ya udah kita kemana-mana bareng makan bareng duduk bareng cerita bareng terus sampai dicerita tentang Tri aku bingung apa apa itu Tri nggak tahu aku nggak tahu oh nggak tahu ya udah cuman selesai di situ doang kan. Habis itu karena aku orangnya suka kenalan sama orang baru, ketika ketemu orang baru itu bukan suatu kebetulan sih. Jadi disitulah kesempatan aku untuk ya tetap terjalin hubungan. Akhirnya aku minta, kakak punya IG gak? Aku boleh tahu IG-nya gitu. Dari IG baru ke WA. Jadi kayak emang biasanya itu dari IG dulu lah, yang general dulu lah ya. Terus oh iya boleh boleh. Aku lihat dia, ya estetik banget karena aku suka belajar dari orang lain. Terus kayak pengen belajar aja kapan-kapan pengen dong biar estetik kayak gitu 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 ya basa-basi lah gitu kan cari topik apa yang dia suka terus singkat cerita minta nomor WA kan pas minta nomor WA Kak Dian ini sering share acara tentang Bright Squad 3 cuman aku kayak lewat webinar apa nih ya skip-skip aja lah awal-awal nah mungkin sedikit flashback ya sebelumnya aku ini kalau dari Kak Mela tadi kan cerita juga kan sibuk kerja atau apa. Nah, kalau POV ku, aku waktu itu masih kuliah, ngajar skripsi dan lain-lain. Terus pas kerja itu ngerasa kayak ke bawah gitu, kebiasaan yang sering begadang, terus sering nugas. Nah, di kerja itu kayak aku ngerasanya terlalu memaksakan diri gitu. Misalnya udah di jam pulang, aku malah belum pulang. Nah, di situ di 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 kantor itu ada tes kesehatan. Nah, selama kuliah kan pasti jarang kan tes kesehatan. Nah, pasti tes kesehatan itu tahun pertama udah ada hasil yang beda dari biasanya kayak sebelum kuliah kan ada tes kesehatan kalau sehat lanjut gitu kan. Nah, tapi di tes kesehatan waktu kerja ini ada yang aneh gitu. Yang aneh itu ada saudara putih di pas tes urin. Harusnya normalnya kan nggak ada. Terus selain itu juga di HB itu rendah banget. Terus kayak tekanan darah tuh juga rendah banget. Terus ketika ditelusuri kayak kenapa ya? Kenapa ya gitu kan tanya-tanya sama orang juga sempet-sempet tanya temen yang bisa ditanyain tentang kesehatan gitu. Katanya eh, kurang jaga pola makan, terus sering kurang tidur kayak gitu ya bener sih sama kurang minum air putih dan itu bener banget setiap hari kalau di rumah itu biasanya ibu saya tuh ngingetin udah minum berapa gelas karena sehari itu paling cuman minum setengah gelas itu ngerasa nggak haus memang nggak haus jadi kayak emang nggak haus gitu tapi kata ibu saya kayak jangan lupa minum minimal itu 2 liter tapi kayak 2 liter itu terlalu banyak nah ternyata disitulah masalah yang membuat itu tadi kayak ada sel darah putih dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu ternyata bisa diatasi kan dengan memperbaiki pola hidup. Nah, setelah itu kayak pengen memperbaiki diri aja, coba memperbaiki nutrisi, minum air putih yang banyak. Dan di situ kayak di explore-explore gitu keluarnya tentang kesehatan semua. Nah, kebetulan disitulah mungkin karena semesta mendukung kali ya, karena lagi pengen hidup sehat, karena itu bisa diperbaiki kan. Karena self kontak Kak Dian tadi, Kak Dian sempat nge-share tentang nutrisi kayaknya ya, makanan nutrisi makanan gitu. Tentang Bradshaw yang kan di Bradshaw itu kan banyak dokter-dokter juga, terus banyak ahli nutrisi-nutrisi gitu ya Kak, peneliti-peneliti gitulah tentang makanan. Nah, itu ngadain webinar itu dan aku tertariknya karena dia tulisannya kalau yang mau japri aja ya yang memang bisa hadir bukan yang umum langsung di share tuh enggak. Jadi kayak aku kepo kan. Kak, boleh minta linknya enggak? Aku pengen belajar nih lagi pengen memperbaiki nutrisi diri aku gitulah. Terus akhirnya ikut dan ternyata seru banget dan itu ternyata kayak di Bread Squad ini nggak cuma tentang nutrisi, ada juga tentang sharing mental health, terus kesehatan yang lain-lain juga ya Kak. Maksudnya kayak banyak banget dan aku pernah juga pas share yang mental health mungkin waktu kalau aku secara mental aku kurang
kurang tertarik. Aku lebih tertarik ke nutrisi, terus makanan, olahraga. Nah, kalau mental health aku ngerasa kayak bisa charge dengan ketemu orang. Makanya aku ketemu Kak Dian itu untuk memperbaiki mental aku. Kayak nggak tahu, aku ekstrovert 90%. Jadi bisa dilihat sangat tinggi sekali ya tingkat ekstrovertnya ini. Nah, waktu aku share mental health, ternyata ada yang tertarik. Kayak, boleh nggak Mbak ikut saya soalnya pernah ada trauma, katanya gitu. Terus aku mikir, jadi ternyata di komunitas ini tuh bisa banyak membantu orang loh. Misalnya ya, aku nggak ikut, tapi kalau aku share, itu orang lain tuh mungkin bisa terbantu gitu. Kayak aku tadi, kalau kalian nggak share, aku mungkin nggak tahu gimana nutrisi yang bagus itu gimana, yang bagus itu gimana. Terus semenjak saat itu aku bilang gini, Kak, ini komunitasnya tuh memang ngadain webinar secara rutin dan gratis kayak gini. Maksudnya, iya, padahal itu orang-orang, kalau kakak-kakak lihat di Baswat nih, orang-orangnya tuh yang ada di Explore IG. Ya nggak sih, ada dokter Felix juga ya. Selain Prof. Sastia yang udah disebut sama Kak Mela tadi, banyak banget ada itu yang siapa yang sering tentang sharing di itu loh, Medium, Kak, yang cowok, Kak siapa? Kak Riza, Mas Ya, Riza. Pak Reza, yang pasti Iya. pada tahu nggak sih yang tentang sel-sel, tentang Iya. ketika kamu sedih sel ini gini. Nah, di Braswat ini ada dan sering ngadain webinar secara gratis, ilmunya gratis. Jadi kayak ya bagus banget ya komunitasnya. Dan aku tuh tipe orang yang kayak Kak Dian bilang ya, spread positivity ya nggak gitu juga sih. Cuman kayak aku ingin merasakan sesuatu yang membuat aku happy, orang lain juga happy gitu. Kayak ketika itu bermanfaat buat aku, kenapa nggak aku share juga ke orang lain gitu. Nah, jadi aku tanya, Kak, ini bisa nggak sih gabung komunitasnya? Bisa, ya tinggal tinggal gabung aja. Kamu tertarik beneran? Iya benar, ya udah. Jadi aku masukkan komunitasnya. Nah, ternyata di komunitas ini nggak cuman meningkatkan soft skill, terus menambah ilmu, tapi ternyata ada juga yang bisa memenuhi kebutuhan kesehatan aku tadi. Jadi nggak cuman nutrisi yang bagus gimana, tapi ternyata ada supplementary tadi yang bermanfaat untuk kesehatan aku. Nah, singkat cerita ya, ini kalau soalnya kalau panjang nanti waktunya udah selesai. Singkat cerita, ketika yang lanjut yang bandara tadi, ya ini maaf ya kakak-kakak yang bandara tadi, walaupun baru kenal Kak Dian mau nganterin aku, sebenarnya kan mau ngasih suplemen dia. Ya cuman pengen ngasih aja gitu kan, pengen kenalin aku ke suplemennya, karena aku kan memang lagi pengen lebih sehat lagi. Dan setelah itu, ketika kakaknya itu nganterin aku ke bandara, sebelumnya beliau ngechat gini, Kak Afra nggak mau stok suplemen di Jepang. Karena Kak Mela udah berpengalaman kan Kak Mela bestinya Kak Dian kan. Soalnya di Jepang itu tuh bakal banyak pergantian musim dan kesehatan kamu tuh bakal diuji karena kamu dari negara tropis terus ke negara yang 4 musim gitu. Apalagi pas keberangkatannya itu September menuju winter kan, kayak jeglek banget gitu nggak sih suhu udaranya. Terus aku mikir gini, emang iya ya Kak, emang iya. Nanti terus akhirnya aku tipe orang yang nggak bisa langsung di share langsung percaya nggak. Akhirnya aku tanya dong Kak Mela, emang kalau di Jepang itu pergantian musim gitu, itulah aku konfirmasi. Iya bener Pak, emang bagus banget kalau sok suplemen karena di suplemen di Tri ini tuh nutrisinya tuh komplit banget. Dan aku juga pernah mengalami beberapa penyakit yang di Jepang tadi ya Kak ya, yang kayak karena pergantian musim tapi teratasi dengan suplemen gitu, kayak nggak terlalu banyak dampaknya. Dan ya udah deh, aku percaya aja kan. Singkat cerita udah kebeli dan benar, pertama kali produk yang aku minum sebenarnya itu kan ada beberapa produk ya, dan itu memang di stok untuk 1 tahun, jadi 1 tahun nggak beli lagi. Tapi kayaknya nanti akan beli lagi ya kalau ada just tip dari Indo ke Jepang, karena ternyata emang sebermanfaat itu. Singkat cerita, aku minum yang pertama kali itu kolagen dulu karena kata Kak Mela, kulit kamu bakal cepet kering di sana di pergantian musim. Nah, walaupun menurut aku sekarang ini better ya. Kalau sebelumnya itu benar-benar sangat kusam-kusam banget. Lebih kusam dari ini. Mungkin kalau ada yang kakak-kakak lebih cerah ya, tapi aku merasa ini better gitu. Dan teman-teman aku juga banyak yang bilang, kamu kok kulitnya udah lebih sehat gitu. Ternyata ketika aku minum kolagen, dan kolagennya itu berbeda dari dulu, ibu aku bilang jangan gampang minum suplemen, nanti itu bahaya buat ginjal dan lain-lain. Ternyata di kolagennya Tri ini tuh bagus banget dari ikan, dari bahan-bahan alami, pokoknya best, dan diteliti masuk di PDR gitu. Nah, itu dari kulit dulu sih kalau bagi aku, karena kan perubahan suhu yang bikin kering. Nah, terus yang kedua, ini yang paling apa ya, aku sangat-sangat kagum karena yang ngerasain gak cuman aku, mungkin kayak oh Afra mah udah gabung. Jadi kayak ya udahlah cerita yang bagus-bagus aja gitu. Tapi ini beneran sharing ketika aku
sering minum Eternal namanya. Kalau tadi kan kolagen ini namanya Eternal. Kata Kak Dian, karena aku kan sering tanya banget sama Kak Dian. Kata Kak Dian itu dia itu bermanfaat untuk membuat tidur lebih nyenyak, terus meregenerasi sel-sel. Terus dia itu paling cepat diserap oleh tubuh. 90% Kak, berapa penyerapan di sel? Pokoknya aku kalau 95. 95 loh ternyata. Nah, 95 cepat diserap di sel kan. Mm. Eternal itu. Dan itu tuh isinya ada 30-an ya satu box. Nah, terus aku tuh coba minum aja karena dia itu kan dari blueberry gitu ya. Rasanya tuh manis gak kayak obat. Jadi aku minum di pagi atau sebelum tidur kalau memang aku butuh deep sleep. Itu sebenarnya aku minum sendiri aja karena kayak aku gak mau bagi-bagi gitu. Kayak buat aku aja yang sehat awalnya. Singkat cerita, di pergantian musim, itu teman-teman aku di Jepang ini banyak yang sakit. Karena kan dari setelah musim panas tadi kan kulit cepat kering. Nah, terus berganti ke musim sakura, spring ya, spring pas musim semi, itu banyak banget yang flu, batuk, sakit tenggorokan, terus kayak drop padahal juga nggak terlalu banyak tugas, kayak biasa aja gitu. eh Secara apa ya, ke, tentang tugas-tugas tuh biasa aja, tapi mereka banyak yang sakit. Nah, ternyata itu memang di pergantian musim itu suhunya kan naik turun. Jadi mungkin kalau yang imunitasnya lemah itu jadinya gampang sakit. Nah, teman-teman aku tuh bingung padahal aku tipe yang ekstrovert 90% tadi, sering pergi kemana-mana, keluar, bahkan berarti kan menghadang cuaca cuaca terus ya terpapar oleh misalnya di dunia luar gitu kan. Bisa jadi kan virus-virus juga masuk kan. Tapi kata teman kayak gini, Afra, ini semuanya udah gantian sakit loh. Kok kamu belum sakit? Kemana? Kok belum sakit? Maksudnya gimana? Aku gitu kan. Ya kok kamu masih sehat-sehat aja? Eh, Sebenarnya aku minum suplemen sih karena emang kata orang kan di Jepang tuh suhunya naik turun. Jadi aku menjaga daya tahan tubuh aku. Oh emang minum apa? Nah akhirnya aku kasih lah ke temen aku karena tapi temen aku di posisi udah sakit. Udah yang dia batuk pilek terus udah dikasih obat nih sama klinik tapi belum sembuh-sembuh. Dia tuh masih drop gitu. Cuman aku kasih satu karena sayang kan kak. Pokoknya aku sayang untuk diriku sendiri. Terus pas aku kasih ya kayak kasih-kasih aja ini. Aku minum ini, semoga bisa cepat sembuh. Udah kan. Nggak expect apa-apa, cuman aku mikirnya ya, semoga dia cepat sembuh lebih baik dari sebelumnya. Kayak mungkin dia cuman kayak oke makasih Fra aku feel better itu udah cukup banget. Ternyata lebih dari itu dia kayak gini, Afra itu suplemen apa kamu beli di mana, ini masa aku tuh sering susah tidur setiap hari aku udah minum berbagai macam obat, kayak dia sering minum-minum suplemen vitamin tapi aku cuma minum sekali aku langsung ngantuk banget Afra. Terus aku langsung gini, Kak Dian ini beneran sengefek ini kah? Temen aku langsung bilang dia langsung deep sleep paginya udah seger lagi. Itu orang pertama udah kan, ternyata kan sakitnya masih bergilir nih. Ketika temen aku udah ngerasa sembuh, aku jadi semangat dong membagikan membagikan suplemen itu ke yang lain secara cuma-cuma aja, kayak aku ingin membagikan ya kesembuhan, bukan kesembuhan juga sih, kayak pengen ini cobain ini deh. Karena udah ada yang butuhin, terus pas aku bagiin yang lain juga sama, Afra, ini kamu beli di mana? Dan kayak, oh, ternyata sebagus itu memang suplemen ini ya. Jadi kenapa nggak aku sebarin ke yang lain juga? Makanya waktu ditawarin Kak Dian untuk sharing, aku semangat banget karena ini beneran dan semoga lebih banyak yang tahu lagi tentang usulnya Eternal yang best banget. Gak cuman untuk membuat deep sleep, tapi meregenerasi sel-sel. Jadi kalau misalnya pagi itu lagi padat aktivitas, terus aku kayak ngerasa ini kayaknya bakal padat deh. Aku minum itu biar aku tetap terjaga gitu energinya. Nah, tapi singkat cerita lagi, aku sempat sakit. Cuman sakitnya itu bukan karena daya tahan tubuh, karena memang aku agak telat makan dan lain-lain. Aku sakit karena langsung aku doping pakai Eternal. Sebenarnya itu kan mencegah ya sebenarnya. Tapi karena aku mikir temen aku aja bisa deep sleep, temen aku aja bisa langsung segar. Coba deh ini aku agak ngerasa meriang karena waktu itu telat makan, terus pokoknya lagi nggak tahu lagi kurang bagus lah manage dirinya. Aku minum tuh si Eternal kan, langsung seger aja lagi gitu, kayak nggak jadi meriang lagi, kayak lah beneran dong. Tapi sekarang aku mencoba meminumnya untuk sehari-hari sih gitu. Tapi kalau memang harus jadi obat ya ya aku minum juga, tapi itu kan sebenarnya kan untuk menjaga ya, suplemen bukan sebagai healing gitu sih. Tapi aku emes banget sih sama Eternal gitu. Terus sama satu lagi karena aku merasa itu kan untuk meregenerasi sel-sel. Ada juga yang mendetoks tubuh ya Kak. Namanya Purify. Nah pas aku minum itu temen aku bilang kayak dia tuh langsung
BAB-nya lancar, terus kayak ngerasa lebih ringan badannya gitu loh, dan gak cepet lapar. Terus pas aku nanya, Kak, bukannya ini cuman mendetoks tubuh, tapi memang dia membuat kita tuh gak terlalu lapar gitu. Walah, ternyata gitu ya, ternyata manfaatnya banyak banget. Nah, mungkin aku sharingnya tentang itu aja dulu ya, Kak. Maaf kepanjangan, nanti untuk detailnya bisa di-sharingkan oleh Kak Dian. Terima kasih banyak Kak Dian atas waktunya. Hai, thank you Aura. Semua aku sebenarnya banyak POV baru sih kamu sharing di sini. Oh ya, oke. Ya Ternyata begitulah Aura. ya. Ya, Masya Allah ya. Oke, mungkin di Hmm. sini dari kakak banyak nih yang mau tahu. Karena kita udah cukup panjang juga dari jam 7 lewat 6 juga kan cerita-cerita POV-nya kita. Mungkin aku langsung saja sharing tentang apa sih yang kita cerita tadi itu di baliknya tuh ada apa, tri itu tuh apa sebenarnya. Nah, ini aku langsung sharing aja ya terkait tri itu sendiri. Oke, sebentar. Wait, wait. Ini membagikan layar. Ini layar aku udah muncul kan ya? Oke, kalau misalkan udah muncul bisa dong reaction-nya teman-teman kasih love atau apa. Oke, muncul ya. Oke, nah ini tentang Tri. Tri itu kita tagline-nya love yourself, love your family, and love your community. Nah, untuk Tri ini kita launch-nya di bulan Mei tahun 2023, di mana kantor kita tuh pada saat itu di USA, Hong Kong, dan juga di Indonesia. Nah, kemudian untuk Tri, kita global field leadership ya. Jadi dan di sini ada manajemennya kita, ada Daniel Pico, kemudian Dr. Dan Gubler, Toy Moore. Terus untuk Daniel Pico itu sendiri, beliau 20 tahun lebih di business leader, kemudian 6 tahun lebih di dunia e-commerce global, dan juga telah membangun 2 perusahaan layanan digital yang sukses. Kemudian di sini ada Dr. Dan Gubler, scientific favorit kita. Beliau ini 15 tahun pengalaman dalam formulasi penyerapan sel, punya 16 paten, terus juga influencer kesehatan, baik itu TikTok, Instagram, dan juga top 50 podcast. Nah, untuk Tri ini kita cross border social e-commerce yang mungkin tadi udah disebut juga ya sama Afra, kalau enaknya di Tri ini kita basisnya global. Jadi negara mana aja ya itu bisa beli produk Tri. Nah, untuk target marketnya kita itu orang-orang yang ingin berbisnis, kemudian orang yang ingin punya kesehatan lebih baik, dan juga pastinya orang yang mau terhubung dengan dan kolaborasi juga dengan dunia global. Nah, kalau misalkan teman-teman pikir nih, dulu itu paradigmanya itu adalah reactive wellness. Terus juga kamu itu sebenarnya apa yang kamu makan, dan juga dari sisi DNA. Tapi sebenarnya ini paradigmanya udah perlu diperbarui. Jadi dari reaktif jadi proaktif. Kemudian kita juga harus mikirin nih apa yang terserap di dalam tubuh kita, dan dengan proses kurasi fitonutrien itu juga berpengaruh loh dalam diri kita sendiri. Nah, di sini di TRI juga kita ada scientific advisory board-nya juga, dan salah satu saintis kesayangan kita ada Profesor Sastia Putri. FYI untuk SAB kita itu nggak digaji ya, jadi benar-benar orang yang mau sharing dan terutama apa yang mereka udah dapatkan dari TRI gitu. Jadi manfaat-manfaatnya yang mereka share itu ke halayak umum. Dan leader kami, Profesor Sastia Putri juga salah satu contohnya juga yang memang ya cukup banyak juga terbantu di TRI. Nah, leader kita itu sering banget sharing ya, terutama di pagi hari tentang, dan itu kalau misalkan dari aku pribadi itu lebih ke mikir lagi nih, aku tuh mau hidup yang seperti apa, masa hidup aku mau gini-gini aja. Dan beliau tuh sering banget nih mempertanyakan, kamu tuh
maunya apa sih di dalam hidup kamu gitu kan. Biasanya tuh orang-orang tuh mau ada yang mau more money, terus mau lebih banyak waktu untuk orang-orang yang disayang, kehidupan yang lebih sehat, atau mungkin circle yang lebih loving and caring juga. Nah, di Bright Squad, bersyukurnya aku, terus juga tadi Mela share, terus juga Afra. Nah, ini bener-bener passionate banget, terutama dalam hal proactive wellness. Dan sebenarnya untuk dimensi wellness ini tuh ada banyak banget. Entah itu sosial, emosional, spiritual, intelek, dan banyak hal lain. Dan hal yang paling mungkin udah sebagian orang tuh lupa gitu tentang lingkungan. Nah, di sini tuh bener-bener dapat lingkungannya tuh yang menurut aku dan Mela dan Afra juga udah share itu tuh impact banget sih, berpengaruh banget sama kita gitu. Nah, di sini kita pun juga tadi juga udah di-mention juga sama Afra banyak banget pakar-pakar di bidangnya. Terus ini sebenarnya aku masih agak merinding sih kalau misalnya ceritain tentang member-membernya Tri karena mentornya kita juga ada Kak Dian Sastrowardoyo. Terus di sini juga ada para ibu rumah tangga dan banyak kakak-kakak yang itu tuh bener-bener bikin seorang Dian yang tadinya tuh bukan Dian sastra ya, Dian Islamiati ya, yang tadinya itu penakut apa-apa tuh kayak dipertanyakan ini tuh jadi lebih bisa berekspresi gitu. Nah, di Bright Squad itu banyak banget webinar eksklusif dan mostly itu kita free. Dari tadi yang udah di-mention juga ada Profesor Felix, Profesor Riza, ada Dr. Hans, terus Kadian Sastro juga, baik itu secara online ataupun ada offline juga. Salah satunya ada yang baru-baru ini kita ada CNN Wellness Festival. Terus kita juga bukan hanya fokus pada kami aja, tapi kita juga berkontribusi pada beragam sosial, terus juga kayak di sini kita ada Bright Squad Peduli, yang mana itu kayak ada distribusi bantuan kemarin di Aceh, terus juga kita juga rutin untuk ikut berbagi makanan sehat di sebagian anak-anak di Papua. Tuh. Terus juga ini kemarin Kak Dian Sastro ada film baru Esok Tanpa Ibu dan kita nonton bareng-bareng dengan beliau. Dan nah oke, tadi aku lebih jelasin tentang komunitasnya. Nah, balik lagi ke Tri, mungkin teman-teman ada yang mau tahu lebih lanjut nih tentang si Tri itu sendiri. Jadi kita ada tiga pilar untuk Tri-nya. Itu yang pertama ada eksplorasi, kemudian kurasi, dan yang ketiga adalah penyerapan. Kalau untuk eksplorasi sendiri kita benar-benar fokus untuk mencari bahan-bahan di seluruh dunia yang terbaik, terus kurasi juga, jadi harus diperhatikan juga nih dari produk-produknya apakah itu bermanfaat baik itu untuk tubuh ataupun kebutuhan, dan juga pastinya kita memperhatikan dari penyerapan. Jadi kalau tadi di slide awal aku ada share tentang bagaimana paradigmanya dan kita harus lebih memperhatikan dari penyerapan, dan di Tri itu mensupport sekali hal itu. Nah, untuk semua produk tadi juga udah di-mention sama Afra, itu semuanya terdaftar di PDR. Which is ini PDR ini adalah salah satu rujukan untuk bukan dari rujukan untuk professional health di seluruh dunia. Kemudian dari Tri juga kita third party clinical studies. Jadi dilihat nih gimana penyerapannya, terus juga epigenetiknya terkait dengan sel-sel, dan juga ada salah satu keterkaitan antara revive dengan superoksida. Tuh. Nah, ini 6 produk suplemen Tri, yang mana itu benar-benar favorit kita semua. Ada Vitalite, itu multivitamin. Kemudian ada Revive. Revive itu untuk meredakan inflamasi. Dan di sini tuh menarik karena dia itu ada kunyit atau kurkumin, di mana tuh kunyit tuh biasanya kalau diserap itu ya udah biasanya tuh langsung ke bawah aja sama
urin gitu. Tapi di sini dia dengan teknologinya Tri itu cukup tinggi juga untuk penyerapannya di dalam tubuh kita. Terus ada Immune. Immune itu bukan hanya fokus mensupport kebutuhan imunitas kita, tapi juga lebih kepada menyeimbangkan. Nah, ini tuh yang paling menarik kalau di Immune itu dari vitamin D-nya. Dia kandungan vitamin D-nya itu nggak salah 400%. Terus juga di sini ada Purify untuk detox. Logam-logam berat biasanya kan kalau dari polusi itu kan secara nggak sadar sebenarnya kita terhirup kan di situ. Nah, ini bisa banget dibantu sama Purify. Terus ada Eternal yang tadi yang favorit Afra dan kita semua juga ya. Maksudnya yang benar-benar lumayan ngena juga itu di Eternal antioksidan, dia bantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Sama ada collagen. Nah, kalau collagen bedanya itu adalah jadi kalau misalkan nih kakak-kakak pernah tahu facts-nya. Jadi kalau umur 25 tahun ke atas, kolagen di tubuh kita itu menurun. Karena kan emang iya kan tubuh kita bisa menghasilkan kolagen, tapi sayangnya ya semakin bertambah usia ya kolagen itu menurun. Nah, uniknya di kolagen ini dia itu bantu aktifin kolagen di tubuh kita dari ada namanya punikalagin. Nah, dari tri itu dibantu nih diekstrak si supaya dapat punikalagin itu dan lumayan tinggi juga untuk penyerapannya di tubuh. Ini untuk detail-detailnya. Terus, nah di sini juga ada Visage, which is ini yang paling favorit banget, terutama buat aku sama adik aku. Karena dia uniknya juga ada neurokosmetik, which is neurokosmetik itu satu-satunya di dunia ya. Itu serumnya itu kalau misalkan di adik aku tuh lumayan berasanya karena dari jerawatnya sih dia kebantu banget. Terus di sini juga ada ya untuk clinical studies-nya. Terus di sini juga ada kinetik. Jadi untuk teman-teman yang suka aktivitas fisik, olahraga, misalnya pedal atau misal lari. Nah, di sini tuh dia ada clean caffeine-nya. Dan sorry, caffeine-nya itu dari green tea. Nah, sebenarnya ada satu produk lagi yang baru luncur, itu ada namanya GLP, di mana itu bantu untuk mengurangi craving di tubuh. Dan itu semua produk-produknya Tri itu dari bahan-bahan alami. Nah, oke, itu untuk produk-produknya Tri. Jadi memang ada banyak sekali sih yang itu tuh bener-bener ngebantu untuk diri kita dan juga kebutuhannya kita sendiri. Tapi kan balik lagi untuk mungkin di sini ada juga ya yang mau fokusnya mungkin mau jadi more money. Nah, langsung aja aku panggil untuk Mela yang akan menjelaskan terkait opportunity di Tri. Silakan Mel. Oke, terima kasih Kak Dian atas penjelasannya mengenai komunitas kita di Break Squad dan juga sekilas tentang produk-produk dari Supplementary. Nah, selain kita bisa mengembangkan diri di Break Squad, kita juga ada kesempatan untuk make money atau mengembangkan diri dalam bisnis, khususnya untuk produk-produk supplementary sendiri. Nah, di mana kenapa sih aku yang full time student ini yang pengalamannya masih banyak belajar lah, masih banyak belajar dari para suhu-suhu di sini dan juga kan udah full banget dengan kegiatan belajar lah, penelitian dan segala macamnya. Tapi kok masih mau belajar bisnis nih karena salah satunya adalah yang kemudahan yang disediakan oleh bisnis Tree ini sendiri. Jadi kita kalau misalnya mau bikin online shop ya, misal nih bikin online shop, kita harus foto produknya minimal just tip nih, kayak aku dan Afra kan suka buka just tip nih kalau pulang ke Indo. Nah, minimal banget nih kita harus foto produk kan ya. Jadi orang tahu, oh kita nih jualan apa sih, bawa apa sih produk dari Jepang gitu.
terus harganya berapa, di foto cantik-cantik, terus juga promosi ke sosial media agar orang-orang tuh tahu kita lagi menjual suatu barang gitu, just tip dari Jepang. Nah, di bisnis Tree ini sendiri, kita tuh dengan membayar, Rp500.000 per tahun sebagai membernya, tidak cuman bisa, langsung masuk komunitas juga, tapi juga bisa menjalankan bisnisnya. Nah, di Bisnis Tree ini kita udah disediakan websitenya, terus juga tadi foto-foto produk, kalau misalnya mau gimana sih mau promosiin produknya, ada format video, format foto, terus juga informasi produknya yang paling penting karena tadi dijelaskan, teruji secara klinis, ada jurnal-jurnal pendukungnya kah yang semakin membuat, skincare ataupun juga suplemen dari produk Tri ini tuh semakin valid ya. Jadi bukan yang, apa ya, produk suplemen memang banyak di pasaran, yang mahal pun juga banyak, tapi yang di-backup with science dengan ada bukti, bukti ilmiahnya, terus juga ada publikasi, paper-nya itu sangat sedikit gitu. Kak, punten Kak, PPT-nya mana ini? Terus juga, di 500.000 itu kita juga langsung disediain website dan foto-fotonya dan juga sistem gitu. Kadang kan kita tuh kalau jual beli ya yang udah advance mungkin agak susah ya untuk mengatur sistem keuangan, barang masuk, barang keluar, berapa yang udah laku terjual, berapa keuntungan kita. Nah, di Tri itu semuanya tuh udah satu paket gitu di websitenya. Terus untuk pengiriman barang, kamu nggak perlu nyetok barang gitu. Aku yang ada di Jepang, bisa langsung kayak referral link gitu loh, link affiliate ke teman-temanku yang di Indonesia kebanyakan. Nah, kayak Afra nih yang awalnya tinggal di Indonesia ataupun Dian yang juga tinggal di Indonesia, mereka ya belinya, langsung dari kode referral aku, terus barang-barangnya nanti diantarkan, oleh, perusahaan Tri gitu, tidak dari aku yang kirim dari Jepang terus ke Indonesia, kan ribet sekali ya logistiknya. Nah, di Tri itu, ada beberapa perusahaan atau kantornya sehingga memudahkan untuk proses distribusi logistiknya gitu. Next, Kak. Dan yang pastinya kita punya support system tadi ada, dari science advisory kita, kayak Prof. Sasti dan juga ada webinar, yang didukung oleh para anggota-anggota Bright Squad dan juga, global leader dari Tri sendiri yang memang juga suka mengadakan webinar gratis gitu. Dan apa aja sih manfaat, ataupun finansial yang bisa kita ambil dari berbisnis Tri sendiri. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, awalnya pun aku juga sama nih seperti teman-teman, jadi member biasa, terus beli produknya dan menikmati produknya gitu. Belum di awal beli paket intro tuh belum ada kepikiran, "Oh, gue mau bisnis nih, harus target sekian-sekian." Enggak, belum. Cobain produknya aja nunggu dulu nih, karena dikirim dari Hong Kong ke Jepang gitu. Terus setelah coba produknya bagus sih, gimana cara memasarkannya, itu juga belum belum tahu. Jadi bener-bener ketika masuk di Bright Squad, mau bilang ke sensei, "Saya mau fokus ke bisnisnya deh sensei, aku mau belajar," gitu. Akhirnya kita belajar bareng-bareng dengan Sensei Sastia sebagai, mentor utama kita dan juga, sharing bersama teman-teman yang memang juga punya visi misi yang sama untuk, berbisnis di Tri ini. Nah, di Tri ini kita dapat keuntungannya nggak cuman harus dari menjualkan produk, banyak-banyakan jualan produk gitu loh teman-teman, tapi juga ada kerja sama tim. Nah, disinilah aku yang merasa sangat miss ya karena, untuk biasanya di bisnis itu untuk berhasil ya one man standing, tapi sebenarnya kita tuh butuh yang namanya kerja sama tim. Nah, ada 6 ada 6 skema, yang bisa kita dapatkan dari berbisnis di Tri ini. Yang pertama ketika teman-teman
retail commission ini kayak beli barang, nggak jadi member kan bisa pilihan tuh jadi member atau non member, tapi harganya berbeda. Nah, teman-teman jual nih ke teman, kayak Afra jual ke temennya nih, temennya yang Thailand, kasih linknya, terus nanti dia beli langsung. Oh ya udah, nanti Afra dapat retail commission sebesar 25% dari harga harga retail itu. Nah, nanti dari dapat misalnya jual jual Eternal 130, terus di Afra dapat keuntungannya $30, itu udah bisa langsung nutupin biaya gabung jadi member sebesar $30 juga gitu. Jadi memang dia apa ya, membayarkan komisinya itu secara langsung, itu tidak ada yang ditahan-tahan, asalkan kita sudah mendaftarkan diri di website dan juga di e-wallet gitu. Terus juga yang kedua, selain jual satu persatu barangnya nih ke teman-teman customer atau yang non member, bisa juga dapat dari bonus introduction atau bonus ketika teman-teman beli pertama kali produk Tri. Misalnya kita beli produk intro, Afra beli produk intro di bawahnya Dian. Nah, Dian bisa dapat komisi berapa ya, sekitar 25 atau $30 gitu dari paket intro, dan itu banyak paket-paket yang tersedia mulai dari intro sampai founder gitu. Dan kebetulan di aku juga founder, Dian dan juga Teknovita di sini yang sudah founder dengan segala kenekatan dan kebonekan hidup ini. Apa ya? Aku tuh memang ada suamiku lagi di sini kalau mau cerita. Jadi emang agak bonek sih sebenarnya kalau mau cerita masalah ngambil paket founder ini. Tapi aku berkeyakinan bahwa kalau misalnya memang mau total, ya total aja sekalian gitu. Tapi sudah aku kalkulasiin kalau misalnya aku bisa menjual sekian 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 dalam berapa ini, aku akan balik modal gitu. Maksudnya enggak yang serta-merta aku sangat membabi buta atau FOMO ikutan dengan teman-teman yang udah ngambil paket intro, founder, segala macam. Tapi memang bener-bener sudah difikirkan dan pasti bisa, bukan pasti bisa ya, maksudnya ada possibility untuk mengambilnya gitu. Makanya dari situ aku berkeyakinan untuk ngambil paket founder agar bisa lebih banyak belajar, lebih banyak dapat sharing keuntungannya juga sampai ke Global Founder Pool seperti yang nomor 6. Karena di Tri ini kita selain komisinya itu dapat dari jualan langsung, terus juga kelompok. Nah, kita juga bisa dapat dari Global Founder Pool yang sharingnya itu 2-3% dari seluruh pemegang saham Tri sedunia gitu. Jadi bisnis ini nggak cuman berkutat di Indonesia ataupun di Asia doang, tapi di seluruh dunia. Terus juga yang aku bilang, kita di sini tuh kayak kerja kelompok, nggak bisa kerja sendiri-sendiri doang, jualan sendiri, terus saingan nih, aku sama Dian saingan. Pokoknya Dian karena udah apa di belakang aku joinnya, tapi nggak boleh nih melebihi dari aku, nggak kayak gitu ya, nggak ada cerita kayak gitu. Karena di Break Squad atau di Tri ini kita bareng-bareng kerjanya, kalau misalnya yang satu bisa menghasilkan, bisa cycle, yang lain pun juga ikutan bisa cycle juga gitu. Makanya ada referral matching bonus juga kalau misalnya kita sudah L1, L2-nya juga sudah mencukupi baik dari yang sisi kiri kanannya gitu. Yang kelima itu global bonus pool kalau misalnya kita udah ranking 4 star ke atas gitu ya, dapat share ini. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mau jalan pintas nih, makanya pilih paket founder biar dapat sharing juga, share saham dari si Tri ini. Karena per minggunya itu sekitar dapat itu sekitar $2 sampai $3 lah, tergantung dengan
kurs ataupun juga sharing saham per minggunya gitu. Terus lanjut ke kalian nih apa tim commission tadi yang dijelaskan. Jadi kita tuh pas waktu mendaftarkan eh, bisa langsung mendapatkan apa sih komisinya gitu. Tapi kalau mau mengaktifkan bisnisnya, punya member kiri kanan, itu minimal kita harus mengaktifkan CV atau kumulatif value kita tuh kayak ibaratnya poin lah itu tuh sebesar 100 CV dan punya sisi di kiri dan kanannya gitu. Terus setiap bulannya harus aktif minimal 60 PV gitu. Jadi untuk bisa apa cycle itu poin di kiri maupun di kanannya itu 300 dan 600 jumlah minimalnya dan itu bisa dapat satu cycle itu sebesar $35 dan dibatasi 500 cycle per minggunya gitu. Jadi ini tuh apa ya misalnya di kiri aku Dian, di kanan aku Afra gitu. Kita ini nggak ada yang gimana ya? Kalau misalnya Dian dapat, nggak dap Afra nggak dapat poinnya itu nggak kayak gitu ya. Tapi eh, cukup adil gitu. Kita harus kuat di sisi kiri, di sisi salah satunya gitu. Nggak bisa harus kuat di dua-duanya, nggak bisa mengandalkan sisi kiri saja atau sisi kanan biar kita terjadi cycle gitu. Terus lanjut Kak, ini untuk leadership matching bonus untuk eh, jadi milestone-nya kita ya, kayak misalnya biar tertata nih target-targetnya mau 1 star, 2 star, 3 star itu harus CV-nya harus berapa, kiri kanannya harus berapa. Nah, ini nanti ketika kita sudah punya kiri kanan, member di kiri kanan L1-nya, nanti kita akan improve dan juga akan dapat bonus leadership matching bonus sebesar dari apa akumulasi 20% di 1 star terus berlanjut lagi sampai nanti ke apa 7 star director gitu. Jadi ada juga Happy 10 ini kalau misalnya teman-teman udah dapat 10 L1 atau 10 member gitu nanti ada bonusnya juga dan bisa dapat reward certificate $100 serta bisa kenaikan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari akumulatif grupnya. Lanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi sempat mention leadership bonus itu kita mesti 4 star director baru bisa mendapatkan share 3% global leadership. Tapi kalau misalnya mau jalan pintasnya, kita bisa ngambil paket founder gitu. Dan paket founder ini limited edition ya teman-teman. Kakak-kakak semuanya nggak cuman ini mah paling FOMO doang, nanti bakal ada lagi. Enggak ya, enggak gitu. Karena dia akan ada ketika grand launching di cabang-cabang baru dari kantor Tri. Nah, kalau misalnya udah nggak ada grand launching lagi nih Indonesia ya udah stop, kagak ada lagi tuh paket founder. Sekarang aja lagi nggak ada kan ya. Cuman ada paket Propack yang pengganti founder. Jadi teman-teman beli Propack ya kagak dapet tuh share founder dari Tri tiap minggunya sebesar 2% ini. Jadi harus menunggu menjadi 4 star director dulu gitu. Nah, kalau aku sendiri kenapa bisa bonek? Dibilang orang-orang bocah nekat dan dia aja juga baru tahu kamu ternyata paket founder. Ya, itu tadi sih karena aku mencoba menantang diri aku, men-challenge diri aku udah lama banget kayak terjebak zona nyaman, sekolah dibiayain ya dari pemerintah Jepang, terus kayak yang cuman fokus doang nih di penelitian, di kuliah, apa ya yang bisa dikerjain lagi selain di treat dan ternyata
aku coba lobby Sastia Sensei. Sensei, aku pengen memulai bisnis nih, aku pengen paket founder. Oh iya, oke, aku bantu ke Sensei. Jadi terima kasih Sensei sudah menyelamatkan dan membantu saya, walaupun saat itu agak ini ya situasinya, kan aku mau nikah. Jadi kalau orang mau nikah pasti banyak kebutuhannya sebenarnya ya guys. Tapi ya itulah tadi si bonek tadi ya, sebenarnya ada perhitungan kasarnya, tapi di perhitungan realnya ternyata cukup effort ya. Jadi memang harus dipikirkan baik-baik, dan mungkin nggak banyak orang yang punya prinsip sama, nggak apa-apa, no offense. Jadi memang aku tuh orangnya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Nah, jadi aku berterima kasih juga ke Sensei karena ya aku tuh sebenarnya belum pernah ketemu dengan Sensei, baru cuman karena online di Break Squad doang. Terus aku beli produk dari beliau di bawah jadi L1-nya Sastia Sensei. Terus kayak yang udah, iya nanti aku bantu deh untuk jadi foundernya, nanti Mela nyicil ke aku aja. Wow, kayak Masya Allah sekali orang ini, kayak kenapa bisa percaya dengan aku ya? Padahal kayak yang ya memang belum sedekat itu dan belum ketemu kan ya. Dan aku percaya ketika kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang positive vibes, kita juga akan menjadi orang-orang yang positif juga gitu. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang menjual apa yang pandai besi, kita akan terciprat apinya. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, kita akan terciprat wangi-wangiannya gitu. Prinsipku kayak gitu sih. Jadi memang apa ya, memang emang bonek aja sih sebenarnya guys, kayak yang gimana-gimana. Dan juga aduh, terima kasih suamiku sudah memudahkan bisnisku selama ini ya, sudah menampung apa ya, kayak yang ya udah boleh Tri nih, pakai nih Cece nih, atau membantu dalam pembayaran, terus bantu jadi kurir juga, ngambil di Hong Kong lah atau ngambil di Taiwan. Terima kasih ya, tanpa dukungan dari suami juga saya kayaknya dimarah-marahin juga sih kalau suaminya tahu ini orang mau nikah, bukannya bukannya apa buat nyiapin rumah apalah segala macem, malah berbisnis. Tapi dari situ aku kayak mikir, aku abis ini karena aku belum dapat apa ya, belum dapat host ya teman-teman, belum dapat host mau ngajar atau bekerja di mana di Indonesia. Jadi aku merasa aku harus ada passive income ataupun juga side hustle yang aku kerjakan gitu. Dan mungkin itulah jawabannya dari Tri, dari Sastia Sensei. Makanya aku berkecimpung di bisnisnya Tri dengan sangat-sangat fleksibel. Jadi kita nggak perlu lagi foto produk lah, apa mau ngejelasin backup science itu tuh kenapa sih Revive tuh bisa meredakan apa inflamasi, atau Eternal tuh kok bisa bikin ngantuk sih Kak Mela gitu. Karena semuanya tuh sudah ada dijelaskan di bahan-bahannya yang ada di website gitu. Ada jurnalnya, ada penjelasannya, ada pamfletnya, itu lengkap semua. Dan ada berbagai bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa lain yang banyak menjangkau. Kalau nggak salah udah 18 negara ya Tri itu. Dan memang banyak apa, pokoknya kalau kita mau cari informasi apapun, explore deh websitenya Tri gitu. Jadi maka aku amazed banget itu, selain dia menyediakan media dan informasi yang bagus di websitenya, dia juga menyediakan sistem apa, sistem manajemen yang baik gitu, manajemen bisnis yang baik. Karena kan kalau kita mau bikin all shop ataupun mau bikin usaha, nyewa jasa untuk manajemen keuangan tuh susah ya. Bukan susah sih, keluar modal lagi maksudnya tuh. Keluar duitnya lagi ya gitu. Harus beli software inilah atau harus menyewa orang lah untuk bekerja dan sebagainya. Tapi di sini benar-benar yang kita, ya udah, kalau aku sebagai pelajar bisanya menawarkan Tri itu mungkin tidak semasif teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain yang memang sudah biasa berkecimpung di dunia marketing ataupun juga dunia kesehatan ya. Kalau aku kan kayak yang, oh ya udah ada barang bagus, ada produk bagus, aku udah pakai. Nih teman-teman coba pakai. Kayak Dian lagi sakit, oh apa, masih diinfus
kerja juga buka laptop, ih coba Dian pakai ini, begitupun Dian juga ke Afra. Afra mungkin coba ini kali ya suplemennya buat mensupport kehidupan selama di Jepang nanti gitu. Lebih ke kayak gitu aja sih aku menjalankan bisnisnya, dan juga untuk mensupport keluarga. Dan awalnya tuh keluarga aku kayak yang apa nih, oh apa sih ini si Mera-Mela ini, ngapain sih orang nikahan dia tiba-tiba hektik dengan apa nawarin produk gitu. Mungkin awalnya skeptis sih pas awal-awal gabung dan juga bertepatan dengan apa nikahan, ketemu banyak keluarga. Tapi setelah keluargaku ketemu dengan ibuku yang memang dari dulu emang fisik dan imunnya itu lemah banget. Bahkan orang-orang tuh kadang sampai males sih ngajakin ibuku tuh buat keluar kota atau jalan jauh karena sering muntah, pusing muntah. Aduh, nggak inilah kayak aduh nggak enak lah kalau diajak jalan jauh-jauh. Tapi masya Allah qadarullah banget, setelah setengah tahun konsumsi tri, bunda tuh jadi yang nggak gampang muntah, bener-bener yang tiba-tiba udah pensiun nih, tiba-tiba hayu diajak jalan ke Jakarta, ke Bandung, ke Sumedang, balik lagi ke Jakarta, terus tiba-tiba ke Bandung lagi. Keluargaku pada nanyain, itu bunda kamu makan apa? Kok bisa? Nah, disinilah otak-otak marketing kita, otak-otak Minang kita bekerja. Jadinya ada buktinya nih. Iya, itu kan produk yang aku tawarin kemarin, Tante, Paman. Yang itu loh, yang ada ini gitu. Paman kemarin keluhannya apa? Terus bunda kan tahu sendiri ya, mah suka kambuh mah, suka pegel-pegel ini itu, jadi minumnya Revive sama Immune yang paling rutin gitu. Terus juga sempat ada apa batu empedu juga, jadi minumnya ada tambahan Purify juga gitu. Jadi aku lebih ke apa ya, menjalankan bisnis ini dengan happy dan dengan niat bisa membantu orang-orang terdekatku, tapi juga tapi ternyata nggak cuman orang terdekat. Nah, orang-orang yang misalnya kita nggak tahu nih, aku sama Afra misalnya nggak kenal sama sekali, belum ada satu forum sama sekali, tiba-tiba jadi terhubung, jadi bisa sharing-sharing dan saling menebarkan kebermanfaatan satu sama lain. Gitu sih Kadian kalau dari aku yang tidak bisnis-bisnis amat ini ya. Kalau sekali, Mela. By the way, fun fact-nya ya, saking kita mungkin membawa energi-energi bonek, itu pun juga jadi kayak, yang tadi aku bilang, aku ambil paket founder, terus qadarullah, Kak Novi juga tiba-tiba ngambil paket founder. Ya, Novi. Masya Allah. Padahal, fun fact juga, aku sama Teh Novi itu belum pernah ketemu sama sekali secara offline ya. Kita tuh bener-bener kenal pun dari online. Itu juga kayak lucu banget, kayak cuma ngobrol terus aku sharing, dan alhamdulillah kayak Teh Novi juga yang ya udah bismillah deh. Terus kita yang kayak ya udah, jadi bener-bener semuanya itu ya ternyata kayak ada cerita di baliknya juga. Dan satu hal yang aku syukuri sekali itu adalah aku jadi lebih berani lagi untuk mewujudkan mimpi aku ya. Terutama salah satunya itu adalah impian aku untuk keluar negeri. Dan di sini di Tri kita itu pun karena balik lagi itu kan bisnisnya global ya. Dari Tri pun juga menyediakan ruangan kita untuk belajar leadership, dan alhamdulillah kemarin aku jadi salah satu orang yang bisa merasakan manfaat itu, dapat kesempatan leadership bareng, kenal juga ketemu sama Dokter Dan, terus juga Daniel Pico, dan itu terus Troy Moore juga. Terus dan melihat tuh beliau masya Allah sangat-sangat friendly, terus juga teman-teman dari Tri seluruh dunia, yang mana itu aku yang ada part terlucu adalah, jadi kan saking globalnya itu kan sebenarnya kita bisa menggunakan bahasa Inggris kan. Tapi di sana itu sangat-sangat beragam, sampai sempat ketemu orang Chinese, nggak tahu Malaysia, dan beliau itu cuma bisa bahasa Mandarin. Terus lucunya tuh pernah ada di sana tuh ada momen yang tiba-tiba aku
di sini ada Mbak Vega nggak ya? Pokoknya sama Mbak Vega. Jadi kita tadinya lagi foto-foto gitu kan di depan tulisan Tri gitu di convention. Terus ada yang ngajakin foto. Terus foto lah kita kayak ayo foto kan. Pas foto aku manggil manggil dia gitu kan. Hello, hello, what's your name apa? Aku tuh dicuekin, bener-bener dicuekin. Dan ternyata, nah kamu yang hadir. Ternyata eh orang jadi kayak sepasang nggak tahu pacar atau suami istri couple atau gimana mereka itu nggak ngerti bahasa Inggris dan bener-bener cuma bisa bahasa Mandarin. Jadi aku ngomong apa dia nggak ngerti, dia ngomong apa aku pun nggak ngerti. Terus kita foto bareng dan aku tuh kayak mau dong fotonya gitu kan. Terus dia nggak ngerti cara airdrop atau sharing WA itu bener-bener nggak ngerti. So aku yang kayak lucunya dia ngasih handphonenya kan untuk ngaktifin airdrop. Pas aku lihat handphonenya full Mandarin. Itu kayak yang ya Allah ini gimana dan tangan aku tuh full gemeteran terus Kak Vega cuma ketawa-tawa kayak hai bukan yang ngebantuin deh ikutan ketawa kan hayo lo Dian tapi dari cerita itu ya itu aku bener-bener ngena banget di ya semuanya itu bisa sebenarnya. Semua orang tuh bisa mewujudkan mimpinya, semua orang bisa bergabung dengan Tri, semua orang tuh bisa nggak ada batasan deh. Mimpi ya kalian mimpi seluas-luasnya aja tapi kembali lagi kalian siap nggak untuk menerima mimpi itu dan itu tuh aku dikasih contoh itu dari bener-bener kayak gelagat aduh dia nggak ngerti gimana terus aku lihat handphone juga full Mandarin sampai akhirnya kita bener-bener bisa share foto tapi itu kayak ya benar-benar dikasih unjuk sih ya semuanya nggak ada batasan benar-benar asalkan ya kamu siap nggak untuk menggapai mimpimu itu kamu siap nggak untuk menjadi dirimu yang lebih baik dan kamu siap nggak nih menerima semua pelajaran kehidupan kamu dengan lapang dada dengan ketekunan dengan ya hal-hal baik dan benar salah satu hal itu bisa diwujudkan dengan menemukan lingkungan yang mensupport kita. Dan di sini aku bener-bener dapet banget momen itu sih. Jadi buat teman-teman semua, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Dan semoga apa yang aku share, Mela share, dan Afra share, banyak mendapatkan manfaat juga. Dan terus semangat buat apapun yang sedang dicita-citakan. Dan menjalani hidup yang unik ini. Thank Iya, you. berani memulai pokoknya teman-teman semuanya. Cia. Semangat. Thank you. Kita aja sekian. Bye-bye. Bye bye. Thank you Thank all. you.